Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Laila Maghfurah, NIM 2018-150-105, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul implementasi sistem pelayanan berbasis website di Kedai Fresh Wonosobo. Latar belakang, kedai merupakan tempat untuk bersantai dan tempat berbincang-bincang di mana pengunjung dapat memesan berbagai menu makanan, minuman, serta cemilan. Bagi usaha kuliner saat ini mengalami kesulitan untuk pelayanan dalam pemesanan makanan. Kesulitan ini, pelanggan yang datang harus mencatat sendiri menu makanan, minuman, dan cemilan yang dipesan sehingga kurang adanya kenyamanan bagi pelanggan. Proses pemesanan di Kedai Fresh ini masih menggunakan metode pelayanan dengan melakukan pencatatan di kertas atau secara manual dalam melayani pelanggan. Pencatatan manual tersebut kurang efisiensi dan memungkinkan menyebabkan kesalahan pembuatan pesanan. Masalah lain dari sistem pemesanan manual ini bisa terjadi ketidakurutan pemesanan akibat tertumpuknya nota pesanan. Tujuan. Adapun tujuan dari kerja praktek yang dilakukan penulis adalah 1. Membangun sistem pelayanan berbasis website Kedai Fresh Wonosobo. 2. Mengimplementasi pelayanan berbasis website yang dapat memberikan informasi status pemesanan kepada pelanggan. Manfaat. 1. Bagi instansi perusahaan, membantu pelayanan proses pemesanan di Kedai Fresh. B. Adanya sistem pelayanan berbasis website. 2. Bagi fakultas atau akademik, sebagai dokumentasi laporan kerja praktek mahasiswa di masa mendatang. B. Menambah keperpustakaan sebagai bahan kajian dan referensi perpustakaan. 3. Bagi mahasiswa, menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh di perkuliahan dan menambah wawasan dan pengalaman. Selanjutnya yaitu bagian demo aplikasinya. Ini adalah halaman login, langsung saja. Jika salah satu insert tidak dimasukkan, maka tidak akan bisa memproses tombol login. Ini adalah halaman tampilan awal saat admin masuk ke dalam aplikasi. Di sini terdapat total pemasukan, total menu, total kategori menu, total pembayaran, dan total pengguna atau karyawan. Ini adalah halaman daftar akun di bagian pengguna. Apabila admin ingin menambah pengguna, maka klik tambah pengguna. Di sini terdapat form, nama, nomor telepon, alamat, email, dan hak akses. Langsung saja. Akses sebagai kasir. Apabila berhasil menginput data, maka akan muncul notif data karyawan berhasil ditambah. Dan di sini terdapat nama, nomor telepon, alamat, email sebagai dan action. Admin juga bisa mengedit data pengguna. Misal akses diganti sebagai kitchen atau dapur. Nanti akan muncul notif data karyawan berhasil diubah. Jika admin ingin menghapus data pengguna, maka hapus akan muncul notif apakah Anda yakin ingin menghapus data. Klik OK. Lalu akan muncul data karyawan berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu tampilan daftar menu. Di tampilan ini berisi data produk, diantaranya ada nama, gambar, harga, aksi. Admin juga bisa mencari, mengedit, hapus, serta menambah menu. Apabila admin ingin menambah menu, klik tambah menu. Tambah, misal kategori minuman. Di sini di form tambah menu ini harus wajib diisi semua. Kalau tidak diisi, maka data tidak berhasil diinput. Ketika data berhasil diinput, maka akan muncul notif berhasil menambah menu. Jika admin ingin mengedit, klik edit. Harganya 12.000. Langsung klik ubah data. Maka akan muncul notif berhasil mengubah menu. Apabila admin ingin menghapus, klik hapus. Oke. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Akan muncul berhasil mengubah menu atau menghapus menu. Selanjutnya, apabila admin ingin mencari menu, search di sini, misal nyari pisang goreng. Maka akan langsung muncul
pencarian tersebut di Sanggar itu. Selanjutnya yaitu di halaman ini admin juga bisa mengelola kategori menu. Di sini terdapat nama, aksi, dan tambah kategori. Misal admin ingin menambah kategori menu, contoh 9. Langsung klik tambah. Maka akan muncul notifikasi kategori berhasil ditambah. Admin di sini juga bisa mengedit serta menghapus. Selanjutnya yaitu di bagian meja. Di halaman admin terdapat daftar meja yang terdiri dari nomor meja, aksi, edit hapus, dan tambah meja. Misal admin ingin menambah meja nomor 5, klik tambah. Dan di sini admin juga bisa menghapus meja. Terus apakah Anda yakin ingin menghapus? Jika yakin, klik OK. Jika batal, klik cancel. Meja berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu kita logout dan akan masuk ke bagian pemesanan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian pemesanan. Kita masuk sebagai pelayan. Ini adalah tampilan halaman pesanan yang hanya digunakan untuk pelayan. Contoh saja, langsung saat pelayan akan melakukan pemesanan dari pelanggan, klik tambah keranjang, misal nasi goreng 2. Lalu data berhasil diinput, maka contoh minumnya es jeruk dan satu lagi minumnya es lemon tea. Nah, di sini pelayan juga bisa mengganti pesanan dari pelanggan. Contoh es jeruknya ingin diganti dengan jus alpukat. Klik hapus aja. Lalu langsung aja kita pilih jus alpukat, klik tambah keranjang. Akan muncul notifikasi berhasil menambah pesanan. Nah, setelah pelayan berhasil menginput data pesanan dari pelanggan, maka pelayan harus mengonfirmasi pesanan terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul form terdapat nama pelanggan, meja, catatan, dan detail pesanan. Pelayan harus mengisi terlebih dahulu. Contoh, satu catatan nasi goreng tidak pedas. Nah, jika sudah, pelayan harus mengklik pesan. Akan muncul notifikasi berhasil membuat pesanan. Dan di sini statusnya masih pending karena pelayan baru saja mengonfirmasi ke bagian dapur. Di halaman ini saya akan mencontohkan apabila pelayan membatalkan pemesanan. Klik batal pesanan. Lalu akan muncul notifikasi berhasil membatalkan pesanan. Ini 5 contoh. Dan selanjutnya, setelah pelayan berhasil mengonfirmasi pesanan pelanggan, maka data akan disimpan. Kita masuk ke bagian konfirmasi status pemesanan atau bagian dapur. Kita masuk sebagai dapur, dapur@gmail.com. Nah, di sini bagian dapur harus mengonfirmasi status pemesanan. Klik proses. Muncul keterangan atau notifikasi pesanan dalam proses memasak. Setelah itu kita klik sedang dimasak, maka di sini statusnya masih pesanan sedang dimasak. Jika pesanan sudah selesai atau proses pemasakan sudah selesai, maka dapur harus mengkonfirmasi pemesanan, klik selesai, lalu akan muncul notifikasi pesanan. Jika dapur tidak klik selesai, langsung klik simpan, maka data otomatis tidak akan tersimpan. Selanjutnya, setelah berhasil disimpan, maka akan ada keterangan atau notifikasi pesanan berhasil disimpan. Ini adalah ketika data berhasil disimpan. Selanjutnya, ini akan menginput ke bagian pembayaran atau kasir. Ini adalah halaman tampilan pembayaran atau kasir. Di sini keterangannya masih belum dibayar karena kasir harus mengonfirmasi pembayaran terlebih dahulu. Di sini kasir juga bisa melihat data pesanan dan mengecek pemesanan. Lalu
Setelah kasir melakukan bayar, maka di bagian kasir harus mengeklik bayar dahulu, lalu mengonfirmasi pembayaran pesanan. Nah, di bagian konfirmasi pembayaran pesanan ini terdapat uang tunai. Misal pelanggan membayar dengan uang tunai 50.000. Lalu klik simpan. Nah, di sini di konfirmasi pembayaran ini nanti terdapat jika tadi pelanggan menggunakan uang tunai sebesar 50.000 maka kembalian 2.000. Di sini kasir juga bisa mencetak pembayaran atau mencetak pesanan, nota pesanan. Apabila kasir sudah mengonfirmasi pembayaran, maka kita bisa melihat riwayat pembayaran ini. Nah, di sini muncul keterangan sudah terbayar. Dan ini akan masuk ke pesanan dan pembayaran di bagian admin. Selanjutnya yaitu di bagian pesanan. Di bagian ini terdapat dari nama pelanggan, pesanan, jumlah pesanan, nomor meja, serta total pesanan. Selanjutnya di bagian pembayaran ini, di halaman pembayaran ini juga terdapat nama pelanggan, pesanan, jumlah pesanan, tanggal pesanan, total, serta struk pemesanan. Ini adalah riwayat yang sudah dikonfirmasi oleh dapur atau yang sudah melakukan transaksi. Admin juga bisa mencetak bukti pembayaran di sini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.